Halo para guru hebat di seluruh Indonesia. Pernah nggak sih ngerasa agak kesulitan waktu harus jelasin konsep matematika yang abstrak? Misalnya kayak bangun ruang atau transformasi geometri gitu. Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas gimana caranya bikin video matematika yang nggak cuma keren, tapi juga gampang banget dipahami sama siswa. Tentunya dengan sedikit bantuan dari AI. Siap? Oke, yuk kita mulai. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Langsung dari suara mahasiswa. Konsep kayak rotasi, translasi, itu kan kalau cuma dijelasin pakai kata-kata sama rumus di papan tulis, rasanya jadi mengawang-awang gitu ya. Siswa itu butuh ngeliat langsung pergerakannya. Dan jujur, disitulah tantangan terbesarnya buat kita. Coba deh kita bayangin, ada sebuah jembatan. Jembatan yang bisa nyambungin dunia abstraknya matematika ke dunia visual yang mudah dipahami siswa. Pertanyaannya sekarang, gimana kalau jembatan itu ternyata adalah AI? Teknologi canggih yang bisa mengubah tulisan jadi gambar bergerak. Inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Oke, lupakan dulu deh bayangan AI yang rumit atau bikin pusing. Anggap aja AI itu asisten virtual pribadi kita. Asisten super canggih yang siap bantu kapan aja buat bikin diagram, animasi, bahkan ngisi suara buat video kita. Tujuannya cuma satu, bikin materi ajar kita jadi jauh lebih hidup dan menarik buat anak-anak. Oke, langkah pertama yang paling penting, rencana. Sebelum kita buka aplikasi AI apapun, kita harus punya peta jalan yang jelas dulu. Ibarat mau bangun rumah, kan harus ada cetak birunya ya kan? Apa sih tujuan video kita? Masalah siswa mana yang mau kita selesaikan? Semuanya itu berawal dari sebuah cerita yang solid. Nah, di dunia pendidikan, ada kerangka kerja yang sering banget dipakai, namanya ADD. Tenang, ini bukan istilah yang ribet kok. Anggap aja ini resep rahasia biar media ajar yang kita bikin itu benar-benar efektif. Mulai dari analisis, desain, sampai nanti evaluasi. Jadi video kita nantinya bukan cuma keren, tapi juga tepat sasaran. Yuk, kita bedah 2 tahap pertamanya. Analisis itu artinya kita jadi detektif dulu nih. Cari tahu apa sih yang bikin siswa bingung sama materi lingkaran. Setelah ketemu masalahnya, baru kita masuk ke tahap desain. Di sini kita ganti peran jadi sutradara. Kita susun alur ceritanya, naskahnya, biar enak diikutin dari awal sampai akhir. Dan disinilah keajaiban AI pertama kali muncul. Punya tujuan pembelajaran tapi bingung mau nulis naskahnya gimana? Cukup kasih perintah ke AI kayak ChatGPT, dalam hitungan detik, kita bisa dapat draft naskah, ide cerita, bahkan contoh soal. Wah, ini benar-benar hemat waktu dan tenaga banget. Naskah udah di tangan. Sekarang, waktunya kita masuk ke bagian yang paling seru. Yuk, kita pindah ke langkah kedua, di mana kita akan menciptakan semua elemen visual yang bakal bikin video kita jadi hidup. Siap-siap jadi seniman digital? Kenalin, ini dia trio andalan kita. Ada GeoGebra, si jagonya visualisasi geometri. Terus ada Canva AI, studio desain serba bisa. Dan terakhir, Tunmi, buat bikin karakter pemandu yang ramah. Masing-masing ini punya kekuatan supernya sendiri-sendiri loh. GeoGebra ini udah kayak sahabat terbaiknya guru matematika deh. Mau nunjukin gimana segitiga diputar 90 derajat? Atau gimana jaring-jaring kubus itu terbentuk? GeoGebra bisa. Dan yang paling keren, siswa bisa interaksi langsung. Ini bener-bener mengubah imajinasi jadi sesuatu yang bisa diotak-atik. Lanjut, kita punya Canva. Dengan fitur AI 3D-nya, Canva sekarang bukan cuma buat bikin poster. Kita bisa dengan mudah bikin diagram cantik, infografis yang jelas, bahkan model 3D sederhana buat nerangin volume. Semuanya kelihatan profesional, padahal kita nggak perlu jago desain sama sekali. Mau videonya terasa lebih personal? Coba deh pakai Tunmi. Tinggal upload foto kita, dan AI bakal mengubahnya jadi avatar kartun yang lucu. Avatar ini bisa kita jadikan tutor virtual di video, yang ngejelasin materi dengan wajah yang ramah. Jadi siswa merasa lebih dekat dan terhubung. Oke, semua bahan udah kekumpul. Naskah ada, gambar-gambar dan animasi juga udah siap. Sekarang, waktunya kita masuk ke dapur produksi. Langkah ketiga adalah merakit semua kepingan puzzle ini jadi satu video yang utuh. Nah, di tahap pengembangan ini, kita tinggal satuin aja visual dari GeoGebra dan Canva tadi sama narasi dari naskah kita. Begitu videonya jadi, langsung masuk ke tahap implementasi. Ingat, video ini bukan buat disimpan di laptop ya, tapi buat dipakai, putar di kelas, dan lihat reaksi siswa. Dan ini bagian yang benar-benar kayak sulap. Kita nggak perlu jadi editor video profesional. Ada platform kayak InVideo AI atau Flickr yang bisa ngerjain semuanya buat kita.
Tinggal masukkan naskahnya, nanti AI yang akan otomatis milihin visual, nambahin suara narasi, dan menyusunnya jadi video. Canggih banget. Oke, kita udah tahu cara bikinnya. Tapi pertanyaan yang paling penting, emangnya beneran berhasil? Semua usaha ini ada dampaknya nggak sih di kelas? Nah, daripada nebak-nebak, mending kita lihat datanya langsung. Dan inilah jawabannya. Penelitian nunjukin ada peningkatan hasil belajar siswa antara 15–30%. Ini bukan angka yang kecil loh, ini bukti nyata kalau visualisasi yang tepat itu benar-benar bisa bikin siswa lebih paham. Ternyata bukan cuma siswa yang ngerasain dampaknya. Para ahli pendidikan juga kasih jempol loh. Lihat deh, 85% bilang media ajar AI ini sangat baik dari segi penggunaan. Artinya apa? Artinya, alat yang kita buat ini bukan cuma efektif, tapi juga berkualitas dan gampang dipakai. Jadi kalau kita rangkum, perbedaannya itu jelas banget. Kita beralih dari yang tadinya abstrak, jadi konkret dan visual. Dari informasi yang berat dan bikin pusing, jadi materi yang terstruktur dan gampang dicerna. Dan yang terpenting, dari siswa yang pasif mendengarkan, jadi siswa yang aktif, terlibat, dan penasaran. Itulah kekuatan transformasinya. Jadi, semua alatnya sudah ada di ujung jari kita. Teknologinya makin hari makin mudah. Bukti dampaknya juga sudah sangat jelas. Pertanyaan terakhir sekarang kembali ke kita, para pendidik. Siapkah Anda mengambil langkah ini dan mengubah cara siswa melihat matematika? Untuk selamanya.